pertanyaan pertama, untuk OPS sendiri itu bagaimana ya Bu dalam pelajaran bahasa Inggris? Untuk OPS belajar tadi objek spesifik penelitian. Untuk dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya saya ya, sebagai guru bahasa Inggris di sekolah di SMP PGRI 1 Depok, untuk pengajaran bahasa Inggris di sekolah menerapkan beberapa metode serta pendekatan. Tidak menutup kemungkinan ya, karena kan siswa-siswi di sini dari berbagai bukan kalangan secara sosial atau apa, tapi dari kemampuan berbahasa Inggris dasar, basic bahasa Inggris itu berbeda. Ada yang memang sudah mempunyai basic bahasa Inggris yang cukup tinggi, ada yang memang harus dari dasar. Jadi itu harus dengan pendekatan yang berbeda pula. Jadi untuk anak-anak yang sudah mempunyai basic yang tinggi, itu bisa dilakukan dengan cara misalnya seperti dalam pembelajaran speaking, itu bisa mereka diberikan kayak misalnya sudah karena mereka sudah kemampuan mereka dalam speaking itu sudah bagus, mereka sudah bisa berbicara dengan bahasa Inggris secara baik. Tapi untuk yang dengan anak-anak yang dengan basic bahasa Inggris yang masih kurang, kita beri dulu dengan misalnya dengan penambahan kosakata, seperti diputarkannya film-film atau video-video, diperdengarkannya dialog-dialog seperti itu. Itu pertama sih mungkin memang untuk memotivasi mereka agar motivasi untuk pembelajaran bahasa Inggris khususnya itu lebih meningkat. Nah, setelah mereka termotivasi, insya Allah mereka akan merasa tertarik. Setelah mereka tertarik, nah di situ kita dipicu. Jadi supaya mereka tidak tertinggal jauh dengan teman-teman yang mempunyai basic bahasa Inggris yang sudah cukup baik. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, apa boleh Ibu sebutkan contoh dari penerapan kode etik di bidang profesi Ibu? Dari guru ya? Iya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada apa boleh Ibu sebutkan contoh dari penerapan kode etik di bidang profesi yang Ibu tekuni? Oke, pada dasarnya kode etik guru itu kan pertama kita berasal dari nilai-nilai agama ya, dan Pancasila sebagai warga negara yang baik. Kemudian nilai-nilai kompetensi pedagogis, nilai-nilai kepribadian, serta nilai-nilai kompetensi profesional seperti itu. Nah, untuk contoh kode etik guru itu misalnya kita sebagai guru itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang tertib, yang nyaman, dan yang sesuai seperti itu. Kemudian kita memberikan umpan balik dari pembelajaran pada setiap siswa. Kemudian kita bisa menumbuhkan rasa saling menghargai, mencintai, maksudnya mencintai dalam hal yang ini ya, luas, terlepas dari perbedaan misalnya etnis, budaya, dan lain-lain seperti itu. Begitupun yang tadi saya sebutkan di awal, kayak misalnya dari teman yang sudah memiliki kecakapan bahasa Inggris yang cukup bagus, itu bisa merangkul untuk teman-teman yang memang belum memiliki kecakapan bahasa Inggris yang baik seperti itu. Itu sih untuk khususnya untuk pembelajaran khususnya dalam bahasa Inggris seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih Ibu ceritain sedikit tentang proses jenjang pendidikan yang pernah Ibu tempuh? Dari SD. Untuk jenjang pendidikan sendiri itu saya itu pernah bersekolah dasar di Bogor, punya SD Negeri Cisalada 1 Bogor. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan menengah SMP-nya di Banten, MTS ya. Jauh. Ya. Setelah itu kemudian melanjutkan pendidikan menengah atasnya SMA itu di Kabupaten Bogor di Cibinong. Nah, setelah lulus kemudian saya melanjutkan pendidikan sekolah tinggi di STK IP Kusuma Negara dengan program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian setelah lulus dari kampus, kemudian saya mencoba untuk menerapkan
mengaplikasikan apa yang saya dapat di kampus. Kemudian saya mengajar di SMK PGRI 1 Depok mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Ibu sendiri untuk STKIP-nya itu lulusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Iya, maksudnya D3 sampai S1 diploma. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah cara tersendiri yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan klien itu kayak Siswa ya mungkin ya. bagaimana cara Ibu untuk mencegah hal-hal yang tidak bersangkutan dengan tahapan siswa tersebut? Misalnya hal-hal yang kurang baik misalnya Iya. Secara khusus aja ya mungkin ya, sebagai saya guru yang saya di kelas ya, menangani anak di kelas. Memang pada intinya semua anak itu sangat membutuhkan apa itu namanya perhatian. Kadang anak yang apa itu namanya dengan kategori kita dapat bandel ya, itu pada dasarnya anak itu mencari perhatian. Seberapa jauh sih guru itu memperhatikan dia gitu. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi setiap anak kepada si A dan si B itu pendekatan yang kita lakukan itu akan berbeda. Kita lihat sebenarnya kadang kan latar belakang keluarga itu sangat mempengaruhi ya. Oh iya, ya anak ini tinggalnya jauh misalnya. Kenapa nih sering bolos atau memang tinggalnya jauh? Gimana nih supaya ada solusi untuk hal tersebut? Misalnya kita selalu ingatkan pada anak tersebut untuk bangun pagi lagi, untuk berangkat ke sekolah pagi lagi seperti itu. Atau misalnya dia tidak mengerti akan pelajaran bahasa Inggris gitu. Di akhir pelajaran atau sepulang sekolah kita bisa panggil anak tersebut. Kenapa? Apa yang membuat dia tidak mengerti? Misalnya apa lemahnya pemahaman kata bahasa Inggris. Berarti mungkin dengan salah satu caranya memberikan anak itu hafalan-hafalan vocabulary gitu setiap pertemuan. Jadi beberapa anak yang memang punya kelemahan dalam vocabulary, kita berikan drill vocabulary seperti itu. baik. Selanjutnya Ustaz. Oke. Untuk selanjutnya sekarang pernah nggak sih Bu Ibu tuh melakukan kerjasama kepada profesi lain? Kalau pernah mungkin boleh diceritakan. Profesi lain. Kalau untuk bahasa Inggris itu kita apa itu namanya ya? Kalau untuk kerjasama dengan profesi lain sih belum. Tapi kalau untuk misalnya kayak apa itu namanya anak diberikan kesempatan untuk lebih mengenal misalnya apa ya, atau bisa lebih mendalami speaking gitu, mereka diminta untuk berkomunikasi dengan dengan native speaker. Misalnya mereka kita mengajak anak-anak ke suatu tempat yang memang di situ terdapat beberapa native speaker, biasanya kan orang bule ya. Atau bisa juga kalau untuk sekarang ini kita lebih sering misalnya memberikan video atau video pembelajaran yang benar-benar dari native speaker. Kalau untuk kerjasama untuk bahasa Inggris khususnya ada beberapa kerjasama penawaran kerjasama dari lembaga pelatihan untuk tes TOEFL siswa untuk bahasa Inggris. Ada beberapa LP3I dari LP3I menawarkan kerjasama untuk tes TOEFL siswa. Cuma memang waktu itu karena beberapa tahun ini pandemi, jadi itu belum di follow up. Mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya insya Allah kita akan follow up seperti itu. Selanjutnya ada nggak sih Bu kasus yang menurut Ibu tuh paling berkesan saat menangani siswa? Menangani siswa ya? Ada. Harusnya, bukan seharusnya sih, di usia SMK ya, yang sudah melewati pendidikan SD, SMP, kemudian ya harusnya untuk kemampuan bahasa Inggris dasar mereka sudah, khususnya dalam pendidikan bahasa Inggris ya, karena saya guru bahasa Inggris,
pendidikan harusnya dasar kemampuan bahasa Inggris mereka sudah lumayan, harusnya sudah cukup baik. Tapi ketika di lapangan ternyata memang ada anak yang benar-benar memang dari nol kita harus drill. Misalnya mereka belum mampu mengucapkan abjad secara baik, atau mereka belum bisa anak kelas 10 ya. Ketika saya observasi ke lapangan, ke kelas, itu mereka untuk mengucapkan abjad secara dalam bahasa Inggris secara baik itu masih ada satu anak yang memang benar-benar susah untuk. Jadi kita harus mulai dari awal untuk memberikan kemampuan basic bahasa Inggris seperti itu. Itu yang saya pikir, Masya Allah, iya ya, ternyata masih ada anak-anak yang SMK gitu, seusia SMK seperti itu. Entahlah, mungkin ada kesulitan belajar tertentu pada anak tersebut seperti itu. Tapi untuk menurut sendiri ini tuh apa sih, kayak mungkin udah biasa ya buat nanganin masalah kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu ya. Jadi ya ada pendekatan tersendiri, ada treatment tersendiri untuk anak-anak yang memang ada kesulitan belajar seperti itu. Ada gak sih cara Memnur buat kayak tadi tuh anak yang masih susah atau kita mulai dari nol itu kan seharusnya kan kita bisa lebih mendekati cara biar dia tuh supaya lebih untuk pengucapannya tuh biar bisa lebih bisa. Ada nggak sih Memnur kayak mau kayak usaha nggak sih buat bisa lebih itu kembali lagi anak-anak seperti memang harus kita berikan ke perhatian khusus ya. Pertama, balik lagi karena memang pada dasarnya anak-anak sekarang lebih suka atau lebih tertarik dengan digitalisasi. Jadi di kelas itu kita akan putarkan seperti misalnya film atau video-video yang lucu tapi tetap mengandung unsur mendidik seperti edukasi betul. Jadi pertama memang itu ya, dengan seperti itu kemudian kita pun setelah itu kan anak akan kok menyenangkan, ternyata bahasa Inggris itu nggak sesulit atau nggak seboring yang saya pikirkan seperti itu. Nah kemudian anak nanti diminta untuk elaborasi lah terkait video tersebut atau film yang kita putarkan seperti itu sih. Yang terakhir nih Bu, ada nggak Bu isu-isu yang hanya berkembang atau tersebar di kalangan guru? Isu mengenai misalnya khususnya kayak kayak guru gimana terhadap siswa atau siswa terhadap guru tuh kayak gimana? Kalau itu lebih kepada sudut pandang ya. Iya. Sudut pandang itu kan tergantung bagaimana cara kita menilai suatu. Jadi misalnya